Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ubriq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu ayat tentang supaya kita nggak sombong. Subhanaka la ilma lana, nggak ada ilmu bagi kita illa ma 'allamtana, kecuali yang engkau ajarkan kami. Jadi ilmunya dari Allah. Kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah wal Hikam Al-Muhammadiyah, Al-Muallif Al-Marhum As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi, bil Qahirah, Mesir. Rahimahullah wa nafa'anallah bi'ulumi fid darain ila anqal. Mukhtarul Ahadits halaman 83, Rabu 6 Januari 2026, 16 Rajab 1447. Majlis Al-Husna, hadis 659. Az-zani bihalilati jarihi la yandurullahu ilaihi yaumal qiyamati wa la yuzakkihi wa yaqulu lahu udkhulin nara kama ma'ad dakhilin, rawahu ad-Dailami. Orang yang berzina dengan istri tetangganya, Allah tidak akan memandangnya yaumal qiyamati, pada hari kiamat, wala yuzakihi, dan tidak akan menyucikannya, wa yaqulu lahu, dan Allah berfirman kepadanya, masuklah engkau ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk ke dalamnya. Hadis riwayat Imam Ad-Dailami. Ini kalau zina, ya zina biasa aja dosanya besar, apalagi zina yang sudah berkeluarga. Nah, ini diterangkan sedikit tentang siapa itu Imam Ad-Dailami. Imam Ad-Dailami dalam banyak hadis disebutkan bahwa nama lengkap beliau adalah Abu Suja bin Sohdar, wafat pada tahun 509 Hijriah. Jadi beliau adalah seorang ulama dan sejarawan. Ulama, ahli hadis, tapi juga ahli sejarah. Dan itu banyak dulu para ini sahabat atau bukan? Dikenal terutama sebagai pengumpul hadis, bukan perawi hadis. Pengumpul hadis, bukan penyaring hadis dengan standar ketat seperti Imam Bukhari atau Imam Muslim. Bukan. Kitab yang terkenal namanya, karangan beliau, Musnad Al-Firdaus. Jadi kitabnya tidak disusun berdasarkan fikih, tasawuf, enggak. Ini pokoknya disusun aja. Sehingga kualitas hadisnya beragam. Ada yang sahih, ada yang hasan, bahkan ada yang dhaif. Bahkan ada yang lemah. Karena itu kalau ada kita ketemu dengan rawahu ad-Dailami itu harus dicek ulang kesahihannya. Jika kita menemukan hadis riwayat ad-Dailami, perlu dicek. Imam ad-Dailami itu bukan sahabat, bukan juga tabi'in. Apa bedanya sahabat dengan tabi'in? Sahabat yaitu orang yang bertemu Nabi dan beriman dan wafat dalam keadaan Islam. Jadi ada orang ketemu Nabi tapi nggak beriman. Siapa? Pamannya. Padahal sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, man ro'ani dakhalal jannah.
siapa telah melihatku maka dia akan masuk surga kalau beriman. Makanya memahami hadis itu nggak bisa kalau hanya dari terjemah. Orang pintar terjemah, nggak belajar ilmu hadis, tahu-tahu berfatwa, menyampaikan ke orang lain. Begitu ada yang negor, dia bilang, saya orang bodoh, kamu orang pintar. Tabi'in adalah orang yang bertemu dengan sahabat Nabi. Sedangkan Imam Ad-Dailami tidak ketemu dengan tabi'in. Berarti mungkin beliau adalah tabi'it tabi'in atau generasi mutaakhirin dalam sejarah Islam. Jadi diperkirakan tentang generasi dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, generasi sahabat itu tahun 100 Hijriah. Kemudian tabi'in 150 Hijriah. Kemudian tabi'ut tabi'in 220 Hijriah. Nah, ini pembagian yang sebenarnya tidak kaku. Ini fleksibel. Tergantung, kira-kira begitulah kalau ditanya orang. Patokannya, yang patokannya adalah wafatnya tokoh terakhir dari generasi itu. Jadi kita nggak ngebahas banyak sih tentang ini. Karena kita maunya membaca aja. Baca kitab hadis. Hadis yang kedua, laisatiz zahadatu fid dunya bi tahrimil halal wala idaatil mal walakinna zahadata fid dunya alla takuna bima fi yadika awthaqa minka bima fi yadillah wa an takuna fi sawabil musibah idza usibta biha arghaba minka fiha law annaha ubkiyat laka rawahu at-Tirmidzi. Laisati zahadatu fid dunya bi tahrimil halal. Zuhud di dunia itu bukanlah dengan mengharamkan yang halal. Udah jelas halal, ngapain diharam-haramkan? Maka ngapain nggak mau? Wala idaatil mal, dan bukan pula dengan menyia-nyiakan harta. Walakin nazahadata fid dunya, akan tetapi disebut zuhud di dunia adalah ketika engkau tidak lebih percaya kepada apa yang di tanganmu dibandingkan apa yang ada di sisi Allah. Ini sama dengan keterangan surat Al-Baqarah, tanda-tanda orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang gaib, yang ada di tangan tidak mengalahkan yang ada di sisi Allah. Dan ketika engkau lebih mengharapkan pahala dari musibah yang menimpamu. Jadi kalau ada musibah, mudah-mudahan musibah ini jadi pahala. Itu butuh belajar. Daripada musibah itu tidak terjadi padamu, alhamdulillah kena musibah. Jadi lagi kena bakar, laundrynya kebakar, orangnya kena bakar, alhamdulillah. Itu orang masya Allah, itu ahli zuhud. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Daripada coba kalau saya nggak kena bakar, nggak kena musibah, mungkin begini begitu. Alhamdulillah kena musibah. Jadi kena musibah itu menjadi penyebab dia berpahala. Kenapa? Karena masih untung baru ini. Untung hanya saya. Istri aman, anak aman, rumah aman. Baru saya yang kebakar. Atau karyawannya dikit. Rawahu at-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi. Nah, Imam at-Tirmidzi ini adalah seorang penyusun juga. Penyusun
Jadi beliau bukan perawi, cuman rawahu at-Tirmidzi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ini saya belum ngebahas panjang itu kan. Tapi ternyata di sini disebutkan beliau itu termasuk ulama besar hadis. Dari generasi tabi'in, bukan generasi sahabat. Bukan generasi tabi'in. Tabi'in itu yang melihat sahabat Nabi. Tabi'in itu Imam At-Tirmidzi, apalagi kita. Iya. Kita mau tabi'in. Udah nggak Yang jelas. melihat tabiin. Iya. Dan beliau termasuk adalah ulama yang menyusun salah satu penyusun Kutubus Sittah, kitab yang 6. Karyanya adalah Sunan At-Tirmidzi. Beliau nyusun kitab Sunan At-Tirmidzi, kemudian Al-Jami' At-Tirmidzi, kemudian beliau juga menyusun hadis berdasarkan fikih, tidak seperti yang tadi Imam Dailami rahimahullah. Jadi tetap sama, di dalam hadisnya juga ada yang hasan, ada yang sahih, ada yang dhaif. Kalau Imam Bukhari Muslim kan sahih, semuanya sahih. Tetapi hadisnya walaupun begitu banyak populer. Imam Bukhari bahkan ya, beliau itu sangat mengagumi guru-gurunya. Guru-guru siapa tadi? Guru Imam Tirmidzi adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Qutaibah. Itu guru-gurunya. Ahli hadis semua. Muridnya juga Abu Bakar Al-Bazzar, Abu Ja'far An-Nasafi. Ulama setelah beliau yang akhirnya juga menjadi ahli dalam bidang hadis. Kalau pengen belajar hadis, ahli hadis berarti belajarnya harus ke ahli hadis.